Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila dengan nomor NIM 20210810101025. Saya dari Prodi PG PAUD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah AIK Ibadah. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang toharo dalam Islam. Sebagaimana agama yang menjaga kesucian secara lahiriah maupun batiniah, Islam telah mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam, mensucikan lahiriah ini dikenal dengan kata toharo. Kata toharo berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut Sya'roh, toharo adalah suci dari hadas ataupun najis dengan cara yang telah ditentukan oleh Sya'roh atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Penyucian diri di sini tidak hanya sebatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Hukum dari toharo ini atau bersuci adalah wajib, khususnya bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti yaitu kunci sholat adalah bersuci. Dan dari surat tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah toharo ini. Untuk itu, toharo tidak hanya cukup untuk diketahui saja, tetapi juga harus dipraktikkan secara benar. Karena dalam kenyataannya, ada sebagian umat Islam yang masih kurang tepat dalam melakukan praktek toharo dikarenakan kurangnya pengetahuan atau semata-mata salah dalam pelaksanaannya. Toharo dari najis merupakan usaha untuk mensucikan dan menghilangkan najis ataupun hadas agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci karena pentingnya toharo dalam pelaksanaan ibadah. Najis dapat hilang dan menjadi suci, maka diperlukan alat atau media yang dapat digunakan seperti air, batu, tanah, ataupun benda-benda padat lainnya seperti tisu, daun yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda-benda padat tersebutlah yang dapat digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun, jika terdapat air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka disunahkan untuk terlebih dahulu menggunakan air. Tetapi, tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Terdapat beberapa macam air yang dapat kita bedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air suci yang mensucikan. Maksudnya adalah air yang masih murni, baik sifat, bau, maupun rasanya, dan dapat dikatakan sebagai air yang benar-benar bebas dari kotoran dan kuman. Yang termasuk dalam kategori air mutlak adalah air hujan, air laut, air sungai, salju yang telah mencair menjadi air, air embun, air sumur, ataupun air mata air. Yang kedua yaitu air musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari. Hukum dari air ini yaitu suci mensucikan pada benda lain, akan tetapi makruh menggunakannya. Menurut fikih Islam, menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng atau besi tembaga, baja, aluminium,
tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat. Yang ketiga, ada air mustamal, yakni air yang sudah dipakai. Artinya, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hukumnya hukum dari air ini yaitu tidak dapat mensucikan dari hadas ataupun najis kecuali lebih dari 2 kullah. Dan yang terakhir ada yang keempat yaitu air mutakhayyar, yakni air mutlak yang sudah berubah salah satu dari bau, rasa, atau warnanya. Perubahan tersebut terkadang berubah karena bercampur dengan benda suci dan terkadang bercampur dengan benda najis. Apabila air itu berubah karena benda najis, maka menjadi air mutanajis. Tetapi apabila bercampur dengan benda suci, maka perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti berubah dengan sebab tempatnya seperti air yang mengalir di batu belerang, atau berubah karena lama terletak seperti air kolam, dan ataupun berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah karena ikan dan sebagainya. Selanjutnya ada najis dan hadas. Najis adalah segala kotoran seperti tinja, kencing, darah termasuk nanah, daging babi, bangkai kecuali bangkai ikan, belalang dan sejenisnya. Terus air liur anjing, mazi, wadi. Wadi itu yaitu air putih agak kental yang keluar dari kemaluan biasanya setelah kencing dan karena kecapean dan semacamnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah najis hakiki. Najis ini harus dihilangkan terlebih dahulu dari badan dan pakaian sebelum melakukan aktivitas toharoh selanjutnya. Selain najis hakiki, dikenal pula istilah najis hukmi atau hadas, yakni sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan sholat. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah suatu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan wudhu atau tayamum. Yang termasuk hadas kecil yaitu buang air besar, kentut, buang air kecil, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, dan tidur nyenyak dalam posisi berbaring. Sedangkan hadas besar seperti junub atau haid harus disucikan dengan mandi besar, atau bila tidak memungkinkan untuk mandi, maka cukup berwudu dan tayamum. Materi kedua yang akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang memahami sholat Jumat, sholat berjamaah, dan kauf. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang sholat Jumat terlebih dahulu. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim Islam dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Syarat wajib untuk bisa melaksanakan sholat Jumat yaitu pertama Islam, 2 balik, ketiga berakal, keempat laki-laki, kelima sehat, dan yang keenam adalah menetap atau bermukmin. Syarat sah mendirikan sholat Jumat ada 3, yaitu
Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukmin oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, tidak syah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda berpendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan sholat Jumat ini minimal yaitu 40 orang. Dan yang terakhir adalah sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Selanjutnya setelah sholat Jumat yaitu ada sholat jamaah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah dari segi bahasa yaitu sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sedangkan menurut pengertian sya'rah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang diantaranya bertindak sebagai imam sedangkan lainnya sebagai makmum. Hukum dari sholat berjamaah. Para ulama ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umur saja. Jika ada sebagian umat yang melaksanakannya, maka yang lainnya tidak berdosa, seperti halnya mengurus jenazah. Dan ada pula yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muqqadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Sebagainya lagi ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah ini yaitu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu yang tidak uzur atau halangan. Wanita dan laki-laki yang uzur, menurut pendapat ini hukumnya tidak wajib. Ada beberapa manfaat dari sholat berjamaah, yaitu yang diantaranya pertama, merealisasikan sholat pada waktunya, karena sholat pada awal waktu merupakan salah satu pekerjaan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merespon panggilan muazin dengan niat sholat berjamaah. Yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang. Yang keempat, Allah menjadi saksi atas setiap orang yang memelihara sholat berjamaah di masjid dengan penuh keimanan. Yang kelima, setiap langkah yang diayunkan seorang muslim untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid terhitung di sisi Allah sebagai pahala dan ganjaran baginya. Selanjutnya yang terakhir akan saya bahas yaitu adalah tentang sholat ka'uf. Sholat ka'uf adalah sholat yang dilaksanakan dalam keadaan bahaya atau takut, seperti suasana perang karena bimbang akan diserang musuh. Selain itu, sholat ka'uf juga dilaksanakan karena kebakaran dan sebagainya, baik dalam perjalanan atau mungkin di suatu tempat. Sholat ka'uf ini merupakan kemudahan yang tidak terdapat dan tidak boleh dilaksanakan di dalam sholat lainnya, seperti misalnya sholat wajib. Setelah itu, selanjutnya syaf dalam sholat ka'uf. Untuk melaksanakan sholat ka'uf ini, kita tentu saja harus tetap memperhatikan pembagian syafnya, yaitu yang pertama, imam perlu membagikan anggota tentara kepada dua kumpulan, dibagi dua kelompok atau lebih. Kedua, sekurang-kurangnya ada 3 orang dalam setiap kelompok dalam syaf. Yang kedua, 2 kelompok akan membuat syaf di belakang imam. Yang keempat, setiap kelompok tersebut boleh terdiri dari beberapa syaf. Sekian penjelasan dari saya terkait tentang toharoh dan tentang memahami sholat Jumat, jamaah, dan sholat ka'uf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.